melonnya manis, berwarna kuning. Saya Yustia Manis dari Ujung Kulon. Izin sharing project based learning. Terima kasih buat peserta didik. Yes or no? Yes. Yang yes siapa? Ngajung? Yes. Oke, yang no? Oke, yang yes dulu Guru Panji. Oke, habis itu anak-anak praktek. Nah, itu adalah menerapkan. Tapi dalam project based learning ini, anak-anak akan mencari tahu nih, gitu. Apa nih masalahnya? Apa nih solusinya? Sehingga pengetahuan tersebut itu terbangun dan terkonstruksi dengan baik, gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Hasil proyek diserahkan kepada guru untuk dinilai. Yes or no? Yes lagi. Oke, yang no siapa? Ngacung. Ayo, masih bingung. Bingung yes or no, Cina. Yang yes siapa? Oke, guru Agung. Oh, apa guru? Hasil proyek diserahkan kepada guru untuk dinilai ya. Salah satunya mungkin untuk reward untuk anak-anak itu juga. Jadi penilaian juga bukan hanya nilai angka tapi apresiasi. Terima kasih Guru Agung. Yang no siapa ya? Buya, jangan. Apakah seperti itu? Oke. Jadi yang dimaksud ini adalah hasil proyek diserahkan kepada guru untuk dinilai itu no, karena sebelum itu ada proses apa? Publikasi produk. Jadi nanti anak-anak itu memaparkan hasil, dia sudah melakukan apa, gitu, mengerjakan apa. Nah itu yang dinilai, gitu ya. Jadi bukan tiba-tiba, buyur, nilai buyur. Pasangannya yang sama jenis. Silakan sekarang berdiri dan berhadapan. Oke, sekarang sudah ada pasangannya. Alhamdulillah sudah berpasangan. Ali itu seksi atasnya. Saya latihan dulu, terus sama sepatunya warna hitam. Oke, terima kasih Ali dan Gus. Sekarang siapa? Mimimu. Iya. Mimimu. Mimi apa yang Saudara kamu lihat kembar. dari Mimi? Kembar. Beda Saya melihat Mimi kurus. Ini aja cantik. Saudara tapi bukan saudara. Oke, sekarang Mumu apa yang dilihat dari Mimi? Kalau teman saya ini dari atas bawah seksi. Iya. Kembaran saya guru. Oke, kembaran tidak. Kembaran tapi tidak serupa. Oke, sekarang silakan anak-anak berbalik dari temannya. Berbalik badan dari temannya. Sudah balik badan? Sudah. Oke. Dan rubahlah 2 ciri dari anak-anak. Misal nih, anak-anak kan tadi misal pakai sepatu gitu ya, terus buka sepatunya, jadi nggak pakai sepatu, oke 1 ciri gitu ya. Terus misal tadinya dari kiri ke kanan, dari kiri, nah itu 2 ya. Oke, sekarang silakan rubah menjadi 2 ciri dulu aja ya. Ya silakan, nggak boleh nyontek yang di belakang. Yang disebutkan ciri-cirinya dirubah. Sudah sedih banget. bagaimana caranya merubah seksi tuh. Siapa yang mau berbicara? Berubah, oke. Dulu bahan apa dalam diri? Ibu Dirjen itu. Yang di mana? Nana yang berubah
Kemudian neptekin pindah. Oke, betul. Siapa lagi yang melihat perubahan dari temannya? Oke, silakan. Yang berubah dari teman saya itu tadi Sebut namanya dulu dong. rumah, bukan Ani. Rumah. Yang berubah dari rumah tadi pakai jaket, sekarang rumahnya sudah tidak pakai jaket. Kemudian lengan bajunya tadi tidak digulung, sekarang jadi digulung. Ya, itu yang kami dapatkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Abi. Sudah mengidentifikasi temannya. Oke, sekarang naik level. Silakan berbalik badan. Apa lagi? Rubah diri anak-anak menjadi 10 ciri. Banyak banget 10 ciri. Biar saya buka Terserah, bisa tadinya nggak bawa kopi dibawa. Oke, yang sudah acungkan tangan. Nanti ibu berikan sesuatu. Ini kasih ke kanan. Rambut berubah ke kanan. Berbalik badan ya. Biar Masih terima kasih loh. Terima kasih loh. Ada yang kurang mau kan? Sepatu kasih anu. Naik dulu, bisa cepat naik dulu. Anak-anak sama Mimi baru mandi ini. Ini sudah. Berubah sekali itu. Oke, anak-anak yang sudah mulai semua tangan ya. Oke, Diva sudah. Oke, anak-anak silakan semua berbalik badan. Jadi Ayu kakaknya sama Asa sekarang dikencengin. Terus dia udah pegang pulpen. Yang lihat saya tunjuk lampu. 1, 2, 3, 4, 5 perubahan kacamata. 5 terus jilbabnya dinaikin. Oke. Ayo 10. Sama makan permen. Oke, sudah benar. Ya, titik. Oke. Siapa lagi yang bisa mengidentifikasi temannya? Oke, Dian. Angkat aja. Sepatu. Yang dengan suara saya silakan kembali ke tempat duduk. Iya. Assalamualaikum teman-teman. Iya, ya kenalkan nama saya Rembo. Tadi Rembo sedang bercakap-cakap sama Ube. Kita kenalan. Kebetulan Rembo dari Depok, gitu. Nah si Ube ini dari Lombok, gitu. Kemudian Rembo tanya, Rembo makanan di sana apaan? Kata dia makannya walang sangkit sama belalang. Iya, walang sangkit sama belalang. Ntar minta ya, Ube ya. Gitu. Nah, terus kalau Rembo sendiri makanannya itu adalah geplak. Ya, mau geplak. Sama ya, mau kasih ya. Kemudian Rembo tanya lagi, Rembo kendaraan yang unik di sana apa? Kalau di Depok tuh suka ada odong-odong gitu. Nah kalau di kata Rembo di Lombok itu kendaraan yang unik namanya tetap carry tapi masuknya dari belakang katanya gitu. Jadul masuknya dari belakang kayak angkot zaman dulu ya gitu. Nah terakhir B dan Bu.
Bek, kalau di Lombok sebutan nama kotanya apa? Oh, nama kotanya itu adalah 1000 masjid gitu. Nah, kalau di Depok nama kotanya adalah Kota Petir gitu. Dan bersahabatlah kami berdua. Terima kasih. Terima kasih Rembo. Adalah Ya itu sama Biah yang dari Makassar. Biah, imut sekali Biah. Bukan berkembang biak, Biah. Hasil observasinya itu yang pertama ditemukan adalah dialektis kita yang berbeda karena dipengaruhi oleh latar belakang daerah. Kemudian yang kedua ternyata dia punya hobi nonton. Dia itu nontonnya cuma, saya tidak mau menceritakan lebih dalam karena nontonnya nonton apa, jangan sampai yang lain-lain. Kemudian tradisi ternyata yang unik di sana satu, uang panai itu mahal. Kalau katanya mau kesini jangan ganggu-ganggu gadis di sana karena uang panainya mahal. Kemudian yang kedua, siri itu atau perbuatan yang ini, aduh alarmnya saya bunyi deh. Sudah senyap itu kenapa bisa ya? Alarm. Ya kemudian siri itu atau perbuatan-perbuatan tercela itu di sana lebih baik mati daripada melakukan hal seperti itu. Kemudian masih berlaku keturunan meninggal atau yang disebut sana puang atau karainya. Nah itu. Terima kasih banyak. Itu dari Siluman. tangan dong semua. Satu rumah Indonesia. Ya. Jadi nanti anak-anak akan melakukan proyek penyelidikan, temanya satu rumah Indonesia gitu ya. Apa sih satu rumah Indonesia? Nanti anak-anak akan tahu gitu. Jadi nanti anak-anak akan mewawancarai lagi berkelompok. Jadi nanti secara berkelompok untuk mengetahui ini. Oke, ketika kamu tahu perbedaan itu, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga persatuan? Anak-anak akan menyelesaikan masalah ini gitu, dengan cara wawancara. Nah, wawancara seperti apa? Akan anak-anak diskusikan bersama kelompoknya nanti. Kira-kira sebelum wawancara, apa sih yang kita butuhkan gitu anak-anak sebelum wawancara? Oke, pertanyaan. Selain itu, Janjian dulu. janjian dulu. Selain janjian, wawancaranya pada siapa gitu, seperti apa? Nah, itu akan kita diskusikan secara berkelompok. Jadi silakan anak-anak bekerja kelompok untuk mempersiapkan pertanyaan tadi gitu ya. Pertanyaan seperti apa sih yang harus kita ajukan gitu kepada narasumber yang akan kita wawancarai nanti. Jadi nanti anak-anak akan mewawancarai narasumber di sekitar kampung dekat sekolah gitu ya. Pertama tentu saja kalau kita mau bertanya orang lain harus ada sopan santun. Namanya anak sekolah. Ini kita bikin daftar pertanyaan wawancara, mengenalkan diri, menyampaikan langsung pertanyaannya namanya. Kan nanti kita udah tahu juga tuh pertanyaannya, namanya kayaknya belum ditanya. Kita tulis tata caranya, asal daerah, kemudian hobi, makanan khas di sana, agama, jangan coba deh. Nanti kalau kita jalan ke sana nama siapa? Tinggal di tempat lain tuh berapa lama Ya, apakah penduduk asli? Pindahan dari daerah mana? Ya, dengan siapa kita tinggal di sini begitu saja. Jadi ditanya apa yang unik dari daerahnya? Oh, saya baru pindah, jadi saya tidak tahu. Daerah asal Tanya. Mau dibantu jawab pertanyaan? Anak-anak
Itu kan tanyakan yang ini. Atau bisa bilang apakah pernah terjadi masalah di kampung gimana? Jadi apa? Dia kan sudah memberikan Kita sudah mendapat informasi di situ bahwa seperti ini mereka cara Adik apa? Mana? Kita yang sampaikan. Bagian dolan ini Sekarang anak-anak boleh melanjutkan kegiatan penyelidikan sesuai dengan Berarti timeline tadi. Oke, anggap saja pengelola SGI ini adalah narasumber yang akan anak-anak ini ya wawancarai. Jadi silakan pengelola SGI ada Jumade, Guru Asep dan saya nanti jadi. tadi ya berkurangnya satu itu kemudian ada faktor ya Ibu ngapain? Saya merantau, iya sejak secara berkala gitu ikut suami. Sayangku sakit hati. pernah Daerah di ujung pulau tuh jalan di sini anak-anak itu rame nih main lato-lato. Sebab di tempatnya anak-anak mereka nggak bermain. Semuanya gitu kan. Jadi keterangan mereka terus pakaian daerah ada. Oh, pakai daerah juga. Apa Saya nggak tahu. ya. Maaf ya, emang alhamdulillah. Iya. Makanan semua tadi makan bubur sop. Bubur sop jangan yang bubur sop aja. Ya, ini daerah. Cara membuatnya coba Kayak ceritakan. bubur biasa dicampur sop. Sopnya apa? Sayur. Sayur sop biasa ya. Belum sayur sop. Kita sosis isinya ya. ya dengan rombongannya itu merasakan bahwa ada keresahan predikat suara lato-lato yang bertebaran di mana-mana tapi pas dibuka nggak ada ya ada suaranya kotek dibuka nggak ada gitu anak-anak ya Itu sampai anak tuanya mau menghubungi PRT, kira-kira antara keluarga A dengan keluarga B kan kemarin ada sempat yang anaknya yang sampai kepalanya benjol, sampai matanya berdarah gitu kan. Ada nggak yang orang tuanya langsung ke PRT nggak terima gitu? Nah, Perlakuan anaknya kayak gini. kemarin yang bapak-bapak itu melaporkan bahwa ini anaknya main lato-lato. Kemudian temannya ingin nyobain. Terus nggak dikasih, akhirnya rebut-rebutan. Kasar satu, kami mendapat tugas dari guru untuk mewawancarai penduduk sekitar. Bapak bersedia diwawancara. Boleh tahu Pak namanya siapa? Ada masalah namanya Bapak Ervan. Bapak begini Pak atau mana Natal? Bukan nama kepala sih itu. Dari kantor daerahnya Bapak di mana? Pintar gitu Bapak. Lama tinggal di sini. Bapak sudah lama tinggal di sini. Keras. Kemudian di daerah Bapak ada tradisi kebiasaannya Pak yang unik. Kenapa Pak? Semua. Di kampungnya Bapak. Agak nikah, maharnya terlalu mahal. Lama tinggal di sini. Suaranya nggak kedengeran. Namanya
Macera. Oh, Macera. Macera Itu untuk benda keramat gitu dia bisa keramat gitu. Berarti tradisi masyarakat di sini Pak yang Bapak yang menurut Bapak unik. Iya belum. Temukan jawabannya. Asal itu terkait nikahannya beda-beda kan. Nikahan. Di sini di mana? Di Jakarta. Aja mau foto. Siapa yang itu dia lagi sibuk? Siapa yang motoin? Kita kan ada di Depok dan wawancara. Anggap aja Jurusan dakwah. ayo. Dari apa? Tadi setting dulu. Itu masa guru. Kang Cimolnya masa bawa laptop. Harus izin dulu untuk bertanya kepada Bapak apakah Bapak punya waktu. Artinya komunikasi di sini. Yang kedua, kami mendapatkan satu pembelajaran ketegasannya seorang ketua RT dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, Pak RT tidak menyelesaikan masalah sendiri, tapi melibatkan juga orang lain. Artinya sebuah kerjasama di RT itu dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat, Pak RT itu membuat satu kesepakatan dengan warga yang bermasalah agar tidak terulang lagi. Yang keenam, Pak RT punya langkah-langkah atau trik-trik baru agar permainan lato-lato itu bisa dikurangi, tapi tidak bisa itu dihilangkan. Lalu Pak RT membuat sebuah terobosan dengan menggunakan lahan kosong menjadi tempat bermain. Berputar kepada kelompok lain untuk memberikan masukan terhadap produk yang dibuat oleh kelompok lain. Publikasi Bu. Jadi silakan nanti dicoba masing-masing ya. Nama persatuan dalam perbedaan. Kemarin itu penduduk sekitar, dia itu orang Sulsel, tapi juga Oke, waktunya habis. Silakan kalian berdiri masing-masing. Cobain bagi yang ini nilai karya. Ini jadi bubur sop ikan ala SD kita. Sop ya, apa namanya budaya, kekagetan budaya seperti itu. Jadi ada beras dimakan kutunya lagi disiram soda. Walaupun kita bersatu, ternyata budaya kita berbeda. Ternyata sop ini adalah jawabannya. Ceria dalam karya Siri Rapace. Setetes merah di ujung belati, menikam jiwa, merobek harga diri. Darah mendidih, membutakan mata. Perselisihan tak terelakkan lagi. Tak ku sadari ada janji yang terlupakan. Negeri ini membutuhkan bakti, mengabdi bagi nusa
diimplementasikan dalam project based learning di kelas gitu. Nah sekarang kita akan coba belajar mencari topik atau masalah yang bisa kita di dalam kelas gitu. Nah, di meja guru-guru semua sudah ada kertas plano. Kemudian saya akan memberikan stiker lagi. Oh ya. Berdua. Mengapa aku penting dilakukan untuk mengetahui perbaikan saja untuk perbaikan. Tindak lanjut. Yang perbaikan dulu. Refleksi. Untuk refleksi seperti apa yang dilakukan pada saat simulasi refleksi seperti apa yang dilakukan pada saat simulasi pemanfaatan waktu. bukan refleksi seperti apa tindakan melakukan tindakan Refleksi seperti apa yang dilakukan pada saat simulasi refleksi. Iya. Kenapa? Mengapa sepakat dengan peserta ini? Ini juga agar siswa bisa melakukan pengamatan dan penyelidikan langsung. kayak gitu. Tambahan. Kemana lagi? Ya Allah, senggolan mama. Dari hasil penyelidikannya sesuai dengan bahasa mereka masing-masing. Belum dipamerkan tadi. Kedinginan guys. Publikasi itu berarti apa tadi? Prosesnya. Dibaca dulu kan ya. Kan aku nggak tahu. Orang lain Belum dipamerkan tadi. Kedinginan guys. Publikasi itu berarti apa tadi? Prosesnya. dibaca dulu kan ya. Gampang ada jaket. Ada selimut kok. Ada selimut tetangga. Ada selimut tetangga. Gordek ya Allah. Gila. Oke, 30 detik lagi kita akan berpindah ya guru-guru. Apa semua? Bukan ditarik. Tim communication, nah salah satunya kita ingin mengajarkan mereka caranya untuk presentasi di depan. Kenapa jadinya komunikasi produk itu penting? Jadi mereka akan menjelaskan, oh tadi saya penelitian tentang ini, belajar ke sini, kemudian ini loh produk yang saya pilih. Tujuannya ke sana biar anak-anak tuh merasa percaya dirinya lebih tinggi. Karena kan biasanya anak-anak suka diam ya. Itulah salah satu cara biar mereka percaya diri. Oke, sejauh mana publikasi proyek dilakukan oleh siswa? Kira-kira sejauh mana? Oke, nah publikasi proyek itu guru bisa dilakukan dengan berbagai macam aktivitas.
Misal presentasi di depan kelas itu minimal banget. Maksimalnya itu mereka akan presentasi di halayak umum dilakukan pada saat wawancara. Jadi proses inquiry itu kan ini guru ya, proses penyelidikan. Nah, proses penyelidikan itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Tadi contohnya wawancara ya. Yang lain bisa dilakukan itu riset media sosial, itu juga penyelidikan. Kemudian observasi saja tanpa adanya wawancara, itu juga penyelidikan. Menonton video saja, kemudian mereka menganalisis nih isi video tersebut itu apa, itu juga penyelidikan. Jadi penyelidikan itu tidak cuma wawancara, cuma tadi yang kita gunakan adalah wawancara dilakukan. Jadi tadi kita melakukan refleksi dalam simulasi ketika guru-guru semua melakukan penyelidikan. Terus saya tanya, tadi dapat apa sih gitu ya? Terus kendalanya apa sih? Nah, itu salah satu pertanyaan yang kita ajukan kepada anak-anak. Berapa kali idealnya? Itu tergantung dengan aktivitas yang guru-guru lakukan. Misal penyelidikannya berkali-kali, oke, berarti refleksinya juga harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian jangan lupa di akhir aktivitas. Jadi refleksi di akhir aktivitas itu tujuannya mengevaluasi seluruh kegiatan yang sudah dilakukan biar mereka tuh sadar gitu. Oh, tadi tuh kurang ini loh gitu. Nanti kita juga ada nih beberapa pertanyaan refleksi. Oke, apa saja model-model dalam refleksi? Kemarin sebenarnya sudah dibahas gitu ya. Di revisi produk yang telah dibuat dapat diubah. Kira-kira gimana? Bisa. Diubahnya seperti apa? Oke, sesuai dengan kritikannya. Tapi kita juga harus tahu gitu ya. Jangan merombak semua. Misal, drama diganti aja presentasi. Orang udah buat gitu kan. Jadi yang dikritik itu adalah produknya, konten-konten. Oh, kira-kira kurang apa nih? Bisa kalau presentasi itu kan dia latihan. Oh, tadi kamu kurang improve di sini. Kemudian kalau buat poster, oh kurang warna ini gitu. Jadi kita pada produk yang sudah dibuat untuk mempercantik gitu, untuk memperindah. Jangan berubah, kasihan orang udah buat 1 minggu full dirubah. Esensial. Pertanyaan yang mana yang pertanyaan esensial? Oke. Jadi tadi pertanyaan esensialnya adalah bagaimana kita menjaga persatuan. Sisanya apa? Sisanya pertanyaan pemantik. Tadi banyak banget ya pertanyaan pemantiknya. Nih contohnya. Oke, ini pemantik. Semua ini pemantik. Esensialnya yang mana? Lagi. Ya. Oke, yang bagaimana sih kita menjaga persatuan gitu di dalam masyarakat? Itu adalah pertanyaan esensial dalam simulasi yang tadi. Jadi arahnya pertanyaan esensial itu ke kegiatan yang akan kita lakukan. Tadi kan kegiatannya. Kemudian yang terakhir, siswa perlu memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan untuk menjawabnya. Nah, ini salah satu tips untuk membuat pertanyaan esensial. Tadi tips saya adalah bagaimana catatannya, personal atau komunitasnya kita aksinya menjaga tujuannya persatuan Indonesia misalnya gitu ya. Nah, itu adalah contoh pertanyaan esensial yang saya tanyakan tadi ketika simulasi. Nah, ini nanti PPT yang saya share, ini kita skip aja. Sekolah terhindar dari sampah. Bisakah kita tidak boros memakai uang? Bagaimana agar kampung kita terhindar dari banjir? Bagaimana cara mendesain kota yang nyaman? Ini contoh pertanyaan esensial. Oke, ini kita skip, nanti aja buat pertanyaannya. Tahap yang kedua adalah making timeline. Oke, tadi saat simulasi guru-guru membuat jadwal? Oke, apakah tujuan membuat jadwal? Terarah. Oke, baik. Jadi agar anak-anak juga paham, oh ini tuh pekerjaan kamu gitu. Kamu itu pemimpin dalam proyek kamu. Jadi kamu harus tahu nih kegiatan ini ngapain aja. Jadi kenapa kita harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuat rencana, untuk membuat jadwal. Walaupun sebenarnya kita juga tahu gitu ya, kegiatan ini cuma mau dilakukan 3 minggu, tapi paling nggak kita tuh ngasih kesempatan biar anak-anak tuh nggak manut sama gurunya terus. Jadi nanti guru-guru bisa pelan-pelan mengajarkan cara membuat jadwal, karena kan anak-anak belum biasa nih kalau proyek kita sendiri membuat jadwal.
nggak apa-apa dibantu sama gurunya. Kalau tadi kan ini murid luar biasa ya, tanpa saya arahkan pun guru-guru udah bisa buat lain-lain. Nah yang ketiga adalah powerful research atau ini penyelidikannya. Jadi ini adalah proses mencari informasi, mengumpulkan data, menganalisis data, membuat produk. Nah ada di sini untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah dari pertanyaan esensial. Nah tadi guru-guru kira-kira powerful research-nya apa? Oke, wawancara. Memang salah satu bentuk powerfulness-nya salah satu wawancara. Jadi nanti buat pertanyaan dulu nih, baru mewawancarai narasumber. Kemudian observasi bisa, riset sosmed, analisis video, baca artikel. Nah ini bentuk-bentuk dari powerful research atau penyelidikannya di dalam project based learning. Nah, kemudian assess project. Nah, ini adalah penilaian yang bisa dilakukan dalam project based learning. Mungkin tadi tanpa guru-guru ketahui, saya tadi kan berputar gitu ya. Kemudian saya pura-pura menilai bagaimana cara guru-guru berdiskusi dalam kelompok. Itu bisa guru-guru terapkan juga besok ketika menerapkan project based learning di kelas. Jadi kita tuh harus menilai nih seberapa aktif anak-anak di dalam kelompoknya. Untuk apa sih? Untuk bahan evaluasi juga. Oh kira-kira anak ini tuh kurang aktif itu kenapa? Bisa kita tindak lanjuti untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Nah ini untuk assess project, keterampilan abad 21-nya bisa kan ada berpikir kritis, silakan guru lebih paham gitu ya caranya menyusun assessment. Kemudian pengetahuannya kira-kira apa nih yang mau dinilai dari pengumuman tadi. Cuma tadi yang kurangnya adalah memang saya memberikan post test. Jadi sebenarnya saya sudah menyiapkan post test pura-pura, jadi saya lupa memberikan. Tuh, ini bisa di pengetahuannya terkait kegiatan yang sudah dilakukan. Kayak karakternya juga bisa dinilai. Kemudian yang terakhir jangan lupa adalah produknya sesuai dengan yang dibuat apa saja. Jadi nanti kan project based learning itu beberapa minggu ya dari semua, otomatis guru-guru ada waktu untuk membuat rubrik penilaiannya. Jadi kalau tadi kan memang saya nggak buat karena memang dadakan ya. Nah nanti guru-guru bisa menyesuaikan dengan apa yang dibuat anak-anak. Pasti guru-guru sudah tahu anak-anak mau buat puisi, berarti saya harus menyiapkan rubrik puisi komunikasinya. Oke, yang terakhir adalah improve result. Ini semacam refleksi. Jadi tadi kan saya sudah melakukan refleksi dalam simulasi ketika guru-guru habis pendidikan. Saya tanya, senang tidak gitu ya, apa yang didapat, apa kendalanya. Nah, refleksi ini bisa untuk dari siswa kendala yang tadi dirasakan siswa ketika pendidikan apa, barangkali bisa kita bantu selesaikan gitu untuk kegiatan selanjutnya. Nah ini contoh pertanyaannya, guru-guru semua banyak banget gitu ya. Beberapa akan saya bacakan, misal seberapa baik produk yang kamu buat, apakah bisa kita kembangkan? Nah bisa nggak ditanya? Jadi anak-anak mikir, bisa nggak ya produk ini saya kembangkan gitu. Bisa saya kembangkan, misal dikembangkannya seperti apa? Jadi nanti kita gali terus tuh dengan pertanyaan ini. Terus apa solusi terbaik untuk masalah yang kita selesaikan? Mengapa? Ada solusi lain nggak kira-kira? Presentasi tuh. Tadi metodenya seperti apa? Oke, itu kan antar kelompok gitu ya, bekerja. Saling merevisi. Tadi guru merevisi apa ketemunya? Mengkritik apa? Tidak hanya sekedar kita harus memberikan indikator apa yang sehingga apa yang harus kita memiliki indikator keberhasilan sehingga itu bisa sebagai Oke, baik. Kemudian makanan gitu ya. Terus ini ada sapu lidi. Terus ada cimol. Nah ini adalah jenis-jenis proyek yang bisa kita buat dalam project based learning. Jadi tidak hanya poster saja gitu, tidak hanya gambar saja, tapi banyak sekali gitu ya. Tergantung dari topik yang nanti guru angkat apa. Oke. Oh belum, oke. Udah? Oke, kita lanjut ya. Nah ini terakhir kita beri contoh project based learning dan produknya. Pertama, kalau topiknya lingkungan, oke, masalah yang diangkat kebersihan tong sampah. Penyelidikannya bisa observasi atau wawancara.
Need to know-nya bisa klasifikasi tentang sampah dan buat pertanyaan. Produknya bisa hasil wawancara, bisa poster dan lain-lain. Dan ini ada, nantilah kita share PPT-nya gitu ya guru-guru. Ini contoh-contoh yang bisa guru terapkan di kelas gitu. Kalau misal, aduh harus buat apa ya gitu. Oke, sekarang guru-guru semua akan bersama kelompoknya untuk membuat rencana project based learning. Nanti akan saya kirimkan rencana proyeknya. Ditumbuhi tanaman liar. Apa yang bisa kita lakukan untuk memanfaatkan halaman sekolah? Oke. Berikut. Untuk anak kelas 6, mata pelajaran IPAS, waktu pelaksanaan 3 minggu. Deskripsi ringkasan proyek saja, jadi saya tambah dulu. Halaman sekolah adalah salah satu tempat yang bisa digunakan untuk bermacam-macam aktivitas. Namun karena tidak dirawat, akhirnya sebagian halaman ditumbuhi tanaman liar. Sebaiknya kita bisa memanfaatkan halaman dengan yang lebih bermanfaat. Produk yang dihasilkan itu tim pemecahan masalah halaman ditumbuhi tanaman liar dalam bentuk kebun sekolah. Tujuan pembelajaran KD atau CP-nya ya, itu IPAS peserta didik mampu membuat produk dalam memanfaatkan lingkungan sekitar. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mengetahui cara memanfaatkan lingkungan. Peserta didik mampu mengolah lahan menjadi indah. Ini kolaborasi yang bagus nih. Setik terampil menghias halaman. Kemampuan literasi yang ditumbuhkan adalah literasi sains. Sains apa sains? Sains. Kolaborasi berkelompok mengolah lahan. Kemudian ini tertulis ya. Kemudian berpikir kritisnya itu merancang kebun yang menarik. Kreativitasnya membuat kebun penuh dengan tanaman indah dan bermanfaat. Audiens presentasinya kelas dan warga sekitar sekolah. Warga sekolah. Kemudian need to know, peserta didik bertanya bagaimana caranya mengubah lahan menjadi kebun bermanfaat. Sini, maaf ya nggak bisa ke bawah ya, tapi bisa di sini. Penilaian itu diskusi, presentasi, evaluasi teman dan evaluasi diri. Kebutuhan sumber daya itu fasilitas yang ada itu halaman sekolah tadi yang lahan ditumbuhi banyak tanaman liar. Peralatan yang dibutuhkan cangkul, parang, sabit, pupuk, bibit tanaman, polybag, pot bunga. Mungkin ada yang lain ya, nggak tertulis seperti garpu sampah, gitu kan? Kemudian komunitas atau narasumber, petani di sekitar itu, kemudian masyarakat sekitar petani atau masyarakat sekitar, yang memang mereka sudah biasa berkebun. Metode refleksinya seluruh kelas. Jadwal mingguannya minggu pertama essential question, kemudian powerful research. Ini apa ini? Making timeline, membuat timeline. Minggu keduanya powerful research, refleksi dan revisi. Minggu ketiga talk to public, improve resource. Anggota kelompok Guru Hamdani, Guru Sari, Guru Fitradi, Guru Susanti dan Sufijanti. Terima kasih. Mungkin ada yang ditanggapi atau mungkin yang ditanyakan. Ditumbuhi tanaman liar. Apa yang bisa kita lakukan untuk memanfaatkan halaman sekolah? Oke. Berikut. Untuk anak kelas 6, mata pelajaran IPAS, waktu pelaksanaan 3 minggu. Deskripsi ringkasan proyek saja, jadi saya tambah dulu. Halaman sekolah adalah salah satu tempat yang bisa digunakan untuk bermacam-macam aktivitas. Namun karena tidak dirawat, akhirnya sebagian halaman ditumbuhi tanaman liar. Sebaiknya kita bisa memanfaatkan halaman dengan yang lebih bermanfaat.
Produk yang dihasilkan itu tim pemecahan masalah halaman ditumbuhi tanaman liar dalam bentuk kebun sekolah. Tujuan pembelajaran KD atau CP-nya ya, itu IPAS peserta didik mampu membuat produk dalam memanfaatkan lingkungan sekitar. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mengetahui cara memanfaatkan lingkungan. Peserta didik mampu mengolah lahan menjadi indah. Ini kolaborasi yang bagus nih. Terampil menghias halaman. Kemampuan literasi yang ditumbuhkan adalah literasi sains. Sains apa sains? Kolaborasi berkelompok mengolah lahan. Kemudian ini tertulis ya. Kemudian berpikir kritisnya itu merancang kebun yang menarik. Kreativitasnya membuat kebun penuh dengan tanaman indah dan bermanfaat. Audiens presentasinya kelas dan warga sekitar sekolah. Warga sekolah. Kemudian net to now, peserta didik bertanya bagaimana caranya mengubah lahan menjadi kebun bermanfaat. Sini, maaf ya nggak bisa ke bawah ya, tapi bisa di sini. Penilaian itu diskusi, presentasi, evaluasi teman dan evaluasi diri. Kebutuhan sumber daya itu fasilitas yang ada itu halaman sekolah tadi yang lahan ditumbuhi banyak tanaman liar. Peralatan yang dibutuhkan cangkul, parang, sabit, pupuk, bibit tanaman, polybag, pot bunga. Mungkin ada yang lain ya, nggak tertulis seperti garpu sampah, gitu kan? Kemudian komunitas atau narasumber, petani di sekitar itu, kemudian masyarakat sekitar, petani atau masyarakat sekitar, yang memang mereka sudah biasa berkebun. Metode refleksinya seluruh kelas. Jadwal mingguannya, minggu pertama essential question, kemudian powerful research. Ini apa ini? Making timeline, membuat timeline. Minggu keduanya powerful research, refleksi dan revisi. Minggu ketiga talk to public, improve resource. Anggota kelompok Guru Hamdani, Guru Sari, Guru Fitradi, Guru Susanti dan Sufikanti. Terima kasih. Mungkin ada yang ditanggapi atau mungkin yang ditanyakan. Nama Mister gitu di sini ditanyakan seperti itu. Kemudian bagaimana mengubah sampah plastik menjadi nilai ekonomis seperti itu, ya. Nah, kemudian untuk essential question-nya adalah apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang berguna? Apa? Gitu. Saya nggak nanya berarti ya. Ini kami masukkan di kelas 4, kemudian mata pelajaran bahasa Indonesia. Temanya adalah penanganan sampah dengan metode wawancara dan waktu pelaksanaan itu 4 minggu. 4 minggu di mana dibagi 4 JP per minggu. Kemudian dalam 1 minggu itu ada 2 kali pertemuan, masing-masing 2 JP seperti itu. Nah, mari kita dengarkan untuk deskripsi ringkasan proyeknya. Ya, rekan-rekan semua, masalah sampah adalah masalah global yang dapat mengancam kehidupan umat manusia. Ini adalah konsep kita bersama ya. Bahkan Indonesia merupakan negara penghasil sampah nomor 5 di dunia. Banyak, ya. Sehingga diperlukan berbagai strategi untuk dapat mereduksi jumlah sampah. Nah, diantaranya itu dengan mengubahnya menjadi suatu produk yang bernilai ekonomis atau ekonomi sirkular seperti itu. Oke, baik. Produk yang dihasilkan kita secara tim, bukan perorangan, karena ini kerjasama tim. Kemudian tujuan pembelajarannya CP-nya adalah peserta dapat mengamati masalah sampah plastik dalam keseharian lingkungannya seperti itu. Ya, lingkungannya. Dan peserta didik mampu membuat suatu karya seni dari sampah, bukan karya seni, suatu karya dari sampah plastik, begitu. Kemudian untuk kemampuan literasinya, ya, peserta didik mampu membuat pertanyaan atau wawancara dengan baik. Iya. Kemudian kita lihat kemampuan abad 21-nya, kompetensi abad 21-nya. Secara kolaborasi, peserta secara berkelompok itu dapat melakukan proyek recycling sampah plastik
Kemudian juga secara communication, peserta didik mampu mewawancarai pada narasumber yang ditanya. Ya, kemudian berpikir kritis. Peserta didik mampu mengolah data hasil wawancara yang didapatkannya menjadi produk terbaik. Seperti itu, data wawancaranya itu dikumpulkan, dikompil, wah ini bagus, menjadi mendukung mereka untuk melakukan produk terbaik. Dan untuk creativity, peserta didik dapat membuat produk yang tidak hanya bagus tapi juga inovatif dan juga berfungsi seperti itu. Ya. Kemudian audiensinya kita masih dalam tataran kelas seperti itu. Kemudian need to know-nya adalah peserta didik bertanya bagaimana caranya membuat pertanyaan wawancara dan apa yang harus dilakukan ketika wawancara seperti itu. Kemudian penilaiannya berdasarkan diskusi teman sejawat, berdasarkan presentasi, kemudian wawancara di lapangan dan juga dengan pameran. Nanti ada semacam galerinya seperti itu, kelas galeri. Kemudian kebutuhan sumber dayanya apa saja? Nah, kebutuhannya adalah secara fasilitas kita butuh ruang kelas untuk galeri yang tersebut, kemudian guru kelas yang sebagai fasilitator. Kemudian secara peralatan kita butuh alat tulis untuk wawancara dan juga tentu saja sampah plastik yang dikumpulkan anak-anak pada saat mereka berangkat sekolah. Kemudian komunitasnya adalah kita melakukan wawancara dengan bank sampah seperti itu, bank sampah ya. Nah, ini Bang Tony. Narasumber gitu ya, narasumber dalam kegiatan pendidikan yang anak-anak lakukan. Dari situ anak-anak lebih paham nih, oh ternyata si ahli ini gitu ya, komunitas ini tahu tentang ini dan aku bisa menggali beberapa informasi untuk memenuhi kebutuhan data gitu ya. Nah itu yang menarik. Misalnya mantap bro. Ya, baik rekan-rekan, kalau tidak ada yang bertanya boleh saya difoto dengan rekan saya. Nah, kalau mereka mengatakan iya atau tidak, itu tergantung. Karena sebagian, mungkin anak-anak yang tinggal di kompleks yang perumahannya ada petugas kebersihan mungkin tidak terlalu parah. Tapi untuk daerah-daerah sekitarnya, mungkin mereka belum tahu bagaimana caranya. Sampah bisa menjadi sumber ekonomi masyarakat. Sebab sampah pula pada dasarnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu sampah besar dan sampah kecil. Hal ini akan menjadi masalah jika tidak ditangani dengan baik. Sebagai siswa hasil rencana PBL kami namakan stop bullying. Di pekan pertama yang kami lakukan itu guru menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian siswa menonton video terkait dampak bullying dan screenshot berita dari sosial media. Kemudian guru menyekolah dilanjutkan dengan pertanyaan pemantik. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok. Kemudian guru dan siswa menyepakati timeline project dan siswa mencari referensi terkait bully. Kegiatan ini dapat dibantu oleh orang tua karena referensinya siswa akan mencarinya di internet atau di media lainnya. Itu kan ketika melihat beberapa teman-teman mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, saya melihat bahwa ternyata teman-teman ini memaknai apa yang disampaikan oleh fasilitator kita itu berbeda dengan yang saya pahami bersama kelompok saya. Saya mengira bahwa rencana PBL yang akan kita buat ini adalah rencana dengan kedudukan kita sebagai guru. Sementara ketika saya melihat tadi teman-teman sudah punya nama, ini akan dilakukan, saya melihat oh ternyata mereka membuat rencana sebagai siswa. Jadi saya bertanya, ini bagaimana? Teman saya bilang, pelangi itu kan indah karena ya, itu bisa diterima. Tetapi saya kemudian bilang juga, tapi jangan lupa hewan yang paling duluan dimakan pemangsa adalah dia berbeda dari karena dia berbeda. Kemudian saya berpikir seperti ini, kita ini akan kembali dan menjadi memfasilitasi guru-guru untuk melakukan ini PBL. Saya melihat bahwa ketika saya memberikan ini maka mungkin itu akan lebih mudah diikuti oleh guru. Dan kemudian juga perbedaan pemahaman guru itu terhadap apa sebenarnya yang ingin
kita ingin mereka lakukan itu juga bisa berbeda. Saya bertanya ke teman, kira-kira apa yang bisa kita lakukan nanti ketika kita sebenarnya minta peserta lakukan ini, yang dibuatnya seperti ini. Dan itu yang belum terpecahkan sampai kami naik ke sini. Naik. Baik, terima kasih. Jadi sekali lagi kami tekankan bahwa ini kami membuat perencanaan ini karena kami memahaminya bahwa ini sebagai rencana kegiatan PBL yang akan guru lakukan. Iya. Ada di WA ya. Oh begitu ya. Ya karena kami terus terang sudah selesai sebelum meninggalkan ruangan ini, sehingga ya sudah tidak berpikir lagi bahwa ya. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaklumi. Ini adalah gitu ya. Terus ngerobek-robek kertas itu juga terjadi di anak-anak kami. Dan permasalahan yang lain juga itu adalah terkait miskonsepsi atau kesalahan dalam pemahaman anak-anak kami terkait tata surya. Jadi di sini kami mengangkat tema judul proyek itu adalah astronot penjelajah. Begitu. Ini astronot. Ini astronot. Mohon maaf ya, itu adalah imajinasi kelompok. Oke, nah di kegiatan pertama, guru di sini akan memberikan pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Anak-anak diminta untuk melihat nih, apakah sudah melihat langit, begitu ya. Kemudian apa yang dilihat di langit, apa saja yang dilihat. Kemudian kalau apa perbedaannya kalau kita lihat langit di malam hari dengan langit di siang hari. Dan apa saja yang kamu lihat tadi ya. Nah, kemudian setelah itu kita berikan pertanyaan esensial. Setelah kamu mengetahui perbedaan siang dan malam, apa yang bisa kamu buat untuk menjelaskan sistem tata surya? Kemudian setelah itu, nah kenapa kemudian proyek ini? Karena berangkat dari permasalahan miskonsepsi tadi, bahwa siswa ini belum tahu bagaimana perputaran bulan dan matahari, karena mikirnya bulan itu yang mengelilingi bumi atau matahari yang mengelilingi bumi. Nah, sehingga perlu nih untuk kita meluruskan miskonsepsi ini. Kemudian, di KD-nya ini kita mengangkat 2 mata pelajaran begitu ya, yaitu IPA dan juga Bahasa Indonesia terkait mencari informasi penting dari setiap paragraf, sehingga nanti pada kegiatannya di sini anak-anak akan melakukan proses powerful research-nya itu melalui pengamatan begitu, baik itu membaca paragraf sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dibahasa maupun nanti disediakan juga dalam bentuk video begitu, sehingga dari hasil pengamatan mereka terkait bagaimana sistem tata surya itu, mereka akan membuat sebuah program begitu ya, program untuk proyeknya selama 2 minggu di sini, di mana pada minggu pertama ini kita akan melakukan essential question tadi, kemudian powerful research dan juga making timeline itu di minggu pertama. Kemudian di minggu keduanya juga dilanjutkan dengan masih powerful research untuk menemukan informasi, kemudian ada proses refleksi, revisi dan juga publikasi. Nah, untuk produknya di sini kami juga menerapkan diferensiasi produk begitu. Boleh nanti siswa membuat produknya itu dalam bentuk tadi memanfaatkan kertas, yang kemudian mereka membuat bagaimana model sistem tata surya dari sampah itu tadi, atau juga bisa dengan alat bahan-bahan yang lainnya seperti bola-bola, ataupun juga bisa membuat produk lain begitu. Itu dari kelompok kami. Ayo, yes, go.